Guys, ada apa nih? Di mana Kepala Kementerian Pertahanan di Indonesia, Bapa Prabowo begitu geram sekali terhadap Barat apabila Barat menyatakan bahawa akan melakukan standard ganda terhadap Palestina. Jom, tanpa buang masa kita semak terus video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan buang masa. Please dukung, sokong channel ini dengan cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah sokong channel ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihidarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Dan marilah kita semua berdoa agar kemenangan sentiasa berpihak kepada Palestina, agar semua rejam Zionis Israel keluar daripada bumi Gaza. Amin, amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita zoom, apa tajuk yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Kepala Kementerian Pertahanan di Indonesia, Bapa Prabowo, begitu geram sekali terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Barat, di mana dikatakan Barat akan melakukan standard ganda kepada Palestina. Beginikah cara Barat? Jom, tanpa buang masa, kita semak video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon. Kemudian diajarkan kepada kita demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi kalau ribuan anak dibom, itu bukan pelanggaran hak asasi. 110 warga. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang lumayan panas jos. Datang dari Menteri Pertahanan kita Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, bos, yang kini akhirnya menyorot sikap tak benar, sikap sengkerot dari kelompok geng negara-negara Barat. Beliau pun ternyata juga ikut geram nih, bos. Pasalnya geng negara-negara Barat ini pun membuat standar ganda untuk negara Palestina, di mana salah satunya beliau pun mengungkapkan bahwa mereka mengajar tentang nilai-nilai HAM, hak asasi manusia, bos. Tapi kalau anak-anak dibom, bukan pelanggaran HAM. Nah, sangat-sangat hamsyong. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah mengejutkan, baru-baru ini tetangga satu daratan kita, yaitu warga negara Papua Nugini, ternyata ramai-ramai nih, bos. Penduduknya lebih memilih pindah ke Indonesia karena suatu alasan tertentu. Nah loh. Lantas kini pertanyaannya, bagaimanakah sikap dan pernyataan Pak Prabowo yang geram terhadap standar ganda negara-negara Barat ini? Dan mengapa warga Papua Nugini ramai-ramai pindah ke Indonesia? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari Menteri Pertahanan Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, bos, yang kini akhirnya ikut geram dan menyorot standar ganda yang diberlakukan oleh geng negara-negara Barat terhadap Palestina. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, saat beliau berpidato dalam acara Rakernas LDII di Jakarta Timur pada Selasa 7 November 2023 kemarin, Pak Prabowo pun dengan tegas menyindir negara-negara Barat yang ternyata selama ini bermuka dua, bos. Muka depan, muka belakang, muka atas, muka bawah, lain semua rupanya, ya kan? Beliau pun lantas mengungkapkan bahwa ada beberapa negara Barat menggunakan standar ganda dalam menyikapi serangan brutal militer Zionis Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza Palestina. Bapak Menteri Pertahanan Indonesia ini pun menjelaskan bahwa selama ini negara-negara Barat mengajarkan dan menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia atau HAM. Namun ketika melihat Palestina, mereka pun seolah-olah tak melihat apa-apa, bos. Padahal udah hancur lebur, ya kan? Negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika Utara itu hanya diam dan menganggap serangan Israel yang menewaskan ribuan warga sipil Gaza itu bukan pelanggaran HAM. Nah, dalam pidatonya Pak Prabowo pun mengatakan bahwa diajarkan kepada kita demokrasi dan hak asasi manusia. Tapi kalau ribuan anak dibom, rumah sakit dibom, orang sipil dibom, itu bukan pelanggaran hak asasi.
Jadi ada satu pelajaran hak asasi untuk satu kelompok manusia dan satu kelompok manusia yang bebas, itu namanya standar ganda. Tegas Pak Prabowo Subianto di depan banyak orang, bos. Nah, kini sudah jelas nih. Bahkan pemerintah kita pun kini menyebutkan dengan lugas bahwa sikap dan sifat dari geng negara-negara barat itu tidaklah benar. Dan mereka siapa lagi kalau bukan Mama Rika and the Gang beserta antek-anteknya, bos. Jadi standar HAM mereka itu ya bukan benar-benar untuk membela hak asasi manusia, bos. Tapi digunakan sebagai alat dan senjata untuk kepentingan negara dan kelompok mereka saja. Nah loh, cukup amsyong. Oke, lanjut. Sebelumnya Menteri Pertahanan Indonesia ini juga pernah mengekspresikan kegeramannya terhadap geng negara-negara barat, bos. Jadi yang sekarang ini untuk kedua kalinya. Dan sebelumnya, hal ini pun juga telah disampaikannya ketika menjadi pembicara dalam acara Siltanas ICMI di Makassar pada pekan lalu. Pada saat itu Bapak Prabowo Subianto pun mengaku kecewa karena negara-negara yang mengaku menjunjung tinggi HAM itu malah membiarkan Israel terus membombardir Gaza, Palestina. Padahal selama ini merekalah, negara-negara barat itulah yang selalu mengatur tentang HAM, mengajari tentang HAM. Bahkan negara kita Indonesia pun dulu pernah disanksi sampai diembargo oleh Mama Rika gara-gara juga soal HAM tahun 1999 silam, bos. Nah, kini mereka kebalikannya, dan amsyongnya tak ada pula negara-negara barat seperti Uni Eropa dan Mama Rika yang berani memberikan sanksi kepada Israel. Bahkan ICC yang kemarin mau menangkap Putin pun kini malah diam, bos. Lanjut Pak Prabowo katakan sayang disayang. Mereka banyak mengajarkan demokrasi. Mereka ajarkan hak asasi manusia. Tapi begitu ada sebuah negara yang bom rumah sakit, yang bunuh anak-anak kecil, mereka diam 1000 bahasa, ujar Pak Prabowo. Beliau pun lantas menilai bahwa negara-negara barat selama ini hanya berkoar-koar doang soal HAM, tapi nyatanya tak mempraktikkan nilai-nilai HAM. Pak Prabowo katakan, mereka yang mengajarkan kita hak asasi manusia. Jadi ternyata saudara-saudara, apa yang diajarkan seringkali bukan itu yang diyakini, ujar Pak Prabowo. Nah, memang pantai lah kan bos, geng-geng negara barat ini. Ternyata dari dulu sampai sekarang rupanya ya masih sama aja ya kan sifatnya. PBB mana nih PBB ya kan? Kok nggak gerak-gerak dari dulu ya kan? Udah 1 bulan nih belum gerak-gerak juga nih bos. Pada baru-baru ini di mana Kepala Kementerian Pertahanan di Indonesia Bapak Prabowo telah melakukan satu pidato yang berkaitan dengan Barat dan juga Palestina. Di mana apa yang kita faham pada baru-baru ini di mana dikatakan Barat ini telah melakukan standard ganda kepada Palestina. Sebenarnya no wonder lah guys. Sebab semasa persidangan PBB telah dilakukan undian untuk menyokong terhadap untuk memaksa Israel ini melakukan genjatan senjata terhadap Palestina. Jadi daripada undian itu sebanyak 120 negara yang menyokong, dan selebih dia ada yang tidak menyokong sama sekali dan ada yang dah hadir. Yang tidak hadir tu kita nak tahu sama ada mereka ini menyokong ataupun sebaliknya. Tapi kebanyakan daripada yang tidak menyokong itu adalah daripada negara-negara barat. Jadi no wonder lah jika dikatakan Barat itu akan melakukan standard ganda terhadap Palestina. Di dalam PBB itu pun daripada dulu sampailah pada ketika ini mereka menyatakan akan mempertahankan dan juga akan memperjuangkan HAM. HAM itu adalah hak asasi manusia, di mana PBB ini ditubuhkan untuk menjaga hak asasi manusia. Tetapi PBB, kalau kita tengok keanggotaan PBB ini kebanyakan ataupun banyak majoriti dia daripada negara-negara barat dan daripada negara-negara yang tidak menyokong terhadap Palestina. Di mana sebenarnya isu Israel dan juga Palestina ini bukan sahaja baru berlaku sejak 2-3 bulan. Tetapi isu ini telah pun berlaku sejak
berpuluh-puluh tahun dahulu lagi. Tindakan PBB langsung tiada, guys. Memang tiada peranan PBB di dalam isu untuk bagi settle masalah Israel dan juga Palestina. Sebenarnya campur tangan negara-negara barat terhadap isu ini pun memang berlaku daripada dulu sampailah kepada ketika ini. Sebab itulah PBB susah sekali untuk campur tangan di antara konflik apa yang berlaku sekarang. Jadi daripada pidato yang telah disampaikan oleh Bapa Prabowo telah menyuarakan ketidakpuasan terhadap layanan barat yang dilakukan standard ganda terhadap Palestina. Jadi kalau kita tengok banyak masyarakat yang setuju dengan pendapat yang telah disuarakan oleh Bapa Prabowo, iaitu kita mesti mempertahankan Palestina. Walau macam mana keadaan sekalipun, kita duduk, kita berdiri bersama-sama dengan Palestina. Tapi kalau kita bayangkan, biarlah semua negara-negara barat itu bersatu, bergabung sekali sama Israel. Kalau negara-negara Islam ini bergabung, tanah-tanah Arab bergabung, memang sudah pasti, guys, kuasa kita lebih majority berbanding dengan mereka. Sudah pasti, sudah confirm, kemenangan sentiasa berpihak kepada Palestina. Ini masanya untuk kita bergabung untuk membentuk satu kesatuan untuk memberikan sokongan penuh terhadap Palestina. Bila lagi kalau bukan sekarang. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi subscribe, please guys, tekan button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video. Takbir.